Assalamualaikum dokter, berkaitan Waalaikumsalam. dengan Hari Skizofrenia kemarin, Iya. tanggal 25 Mei 2025, kita akan mengedukasi masyarakat mengenai skizofrenia ini. Iya. Sebenarnya apa itu skizofrenia ini, dok? Nah, skizofrenia ini adalah suatu penyakit otak yang disebabkan karena adanya peningkatan neurotransmitter dopamin yang berlebihan, sehingga terjadilah gejala-gejala yang dalam tanda kutip orang awam bilang itu gila, ya, seperti bicara sendiri, kemudian mendengar suara-suara yang tidak ada orang yang berbicaranya, kemudian sulit tidur, kemudian bicaranya ngaco, atau bahkan ada gejala-gejala yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Misalnya agresif terhadap orang lain, atau dia itu bisa bunuh diri gitu. Ya. Berarti sampai seberapa berbahaya itu bisa sampai bunuh Ya. diri dan Yang sampai berbahayanya itu sampai dia bisa bunuh diri, membahayakan dirinya sendiri, dan bisa sampai mencelakai orang lain. Dulu saya pernah punya pasien yang dia itu sampai membacok kepala ibunya dan dia sampai ngegorok leher pamannya. Jadi benar-benar kalau yang sampai itu tingkatannya sampai berbahaya. Ditanganinya pun oleh polisi gitu. penyebabnya, dok? Penyebabnya adalah kelebihan neurotransmitter dopamin. Jadi ini bukan suatu kutukan, bukan suatu apa gitu ya, tapi ini murni biologis. Murni biologis karena neurotransmitter dopaminnya itu berlebihan di dalam otaknya gitu. Kalau pencetusnya gitu, dok? Pencetusnya. Kalau pencetusnya itu macam-macam. Pencetusnya itu bisa ada faktor stresor kehidupan sehari-hari. Misalnya dia di PHK, dia jadi masuk ke dalam kondisi skizofrenia, atau putus dari pacar, atau ditinggalkan oleh istrinya, atau malah kalau yang skizofrenianya itu berat, faktor-faktor kecil bisa mencetuskan skizofrenia. Contohnya, dia itu bertengkar dengan adiknya. Hanya dengan bertengkar dengan adiknya jadi masuk ke dalam skizofrenia itu gitu. Kalau untuk tata laksananya seperti apa, dok? Nah, tata laksananya, jadi tata laksana yang pertama dan utama adalah obat. Jadi ini tidak bisa disembur oleh kiai, tidak bisa disuruh sholat tahajud, dan bahkan menurut Islam orang yang skizofrenia ini tidak wajib untuk sholat gitu. Jadi tidak, di beberapa pesantren disuruh untuk sholat tahajud, jadi itu tidak benar. Dan setelah obat teratur diminum dan gejala-gejala menurun, barulah kita ada yang namanya terapi psikososial. Misalnya diajak bicara, namanya psikoterapi, untuk menghindari kemungkinan kambuh yang berikutnya, atau terapi keluarga. Jadi keluarga pun diedukasi supaya bisa menerima dan mengakomodir pasien-pasien dengan skizofrenia gitu. Bisa sembuh gak, dok, ini? Sembuh bisa, tapi dengan obat. Jadi sembuh, dia bisa menikah, bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal yang biasa orang lain lakukan, tapi dengan obat. Jadi jangan sekali-sekali lepas obatnya. Jangan sekali-sekali lepas obatnya. Jadi bisa menikah. Banyak pasien saya yang menikah, banyak pasien saya yang kerja, tapi sebagian besar kerjanya dalam bidang wira swasta, ya, gitu. Sekarang pesan terakhir bagi masyarakat agar pesan terakhirnya untuk masyarakat sekarang. Oke. Jadi di masyarakat itu ada stigma negatif terhadap skizofrenia. Jadi skizofrenia disebut orang gila
ya memang betul ya. Yang dia itu dalam tanda kutip tidak bisa diobati ya, dan dimasukkan ke pesantren, dimasukkan itu tanpa dilakukan apa-apa. Janganlah seperti itu. Kalau ada keluarga kita atau tetangga kita yang skizofrenia, anjurkanlah untuk pergi ke dokter. Baik itu di puskesmas, dokter praktek swasta, ataukah dokter di rumah sakit. Harus bertemu dokter. Jadi ini tidak bisa dengan hanya dinasehati, disuruh bertobat, tidak bisa. Yang pertama dan utama adalah minum obat. Gitu. Jadi kita jauhkan stigma negatif ya dok. Iya, betul. Dan ajak untuk berobat. Iya, betul. Terima kasih dokter. Mangga. Waalaikumsalam.